Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Meira 28. Kisah yang berjudul Pembalasan Gadis Buruk Rupa. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semenjak Ningsih lumpuh, ia tidak bisa berbagi keluh dan kesahnya lagi karena Ningsih tidak mampu untuk berbicara. Hanya Pramuja yang menjadi teman serta tempat dirinya mencurahkan segala perasaan. "Ada apa?" lirih Ningsih. "Bagaimana dengan Aryo?" Arsita semakin terisak saat Ningsih menanyakan tentang sang suami. Mas Aryo, dia..." "Bersabarlah, yakin jika dia akan menerima kamu." "Kenapa sulit sekali untuk Mas Aryo menerima aku, Bu? Apa kurangnya aku?" Arsita menyeka-bulir beningnya dengan kasar. Ia menatap sendu manik sang ibu. "Apa seindah itu aku di matanya, Bu?" ujar Arsita yang membuat pelupuk keduanya berembun dan menghalangi pandangan. "Non, Bibi yakin Tuhan akan menerima Non jika sudah waktunya. Bersabarlah," ujar Tina sambil mengelus punggung Arsita yang diangguki oleh Ningsih. Berapa lama aku harus menunggu, Bi?" Arsita berbalik dan menatap Tina. Pelupuknya kembali dibanjiri oleh air mata. "Biarkan waktu yang menjawabnya, Non." "Apa seberat itu, Bi, untuk menerima aku dalam hidupnya?" Arsita terduduk dengan tangisan yang tidak bisa ia tahan. Di hadapan sang ibu dengan menggenggam tangannya, Arsita meluapkan segala perasaan di dadanya. "Arsita pamit, Bu. Ibu baik-baik ya, segera sembuh." Arsita mencium kening Yuningsih sebelum akhirnya kembali ke kamarnya. Andai Yuningsih wanita yang dicintai oleh Pramuja, mungkin Pramuja akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan sang istri. Namun apa daya, Yuningsih hanya istri yang tidak diinginkan. Karena perjodohannya, Pramuja terpaksa menikahi Yuningsih dan memberikan keturunan pada wanita yang bergelar istrinya. Arsita anak semata wayangnya yang ia berikan pada Yuningsih atas dasar paksaan dari orang tua. Namun meski Pramuja tidak mencintai Ningsih, ia amat mencintai putrinya. Dalam keadaan kecewa, Yanto dan Mayang tengah merenung dalam lamunan. Sepulangnya mereka dari rumah sang majikan, Mayang merasakan kembali sakit di mana dirinya kehilangan Naima. Kejadian yang terjadi di rumah Pramuja membuat Yanto dan Mayang yakin Naima akan membalas semua yang ikut andil dalam pembunuhannya. "Bu." Mayang tersentak dari lamunannya. Telinganya sayu mendengar suara seseorang memanggilnya. Angin berembus menyapa wajah Mayang. Suara gemerisik dedaunan beradu menjadikan suasana semakin mengesankan. Seperti ada yang memanggil, "Pak," lirih Mayang pada Yanto. "Siapa, Bu?" "Entahlah, Pak, mungkin perasaanku saja." "Ya sudah, lebih baik kita masuk. Hari sudah hampir malam." Mayang pun mengangguk. Lalu mereka pun masuk ke dalam meski masih dengan perasaan yang aneh. Malam sudah tiba, rembulan menampakkan sinarnya yang terang. Di sudut lain seorang pria tengah berjalan sempoyongan dengan sebuah botol di tangan. "Jo!" teriaknya sambil mengacungkan botol tersebut. Namun dia celingak-celinguk saat melihat sekeliling. "Loh, Jo, Rejo!" teriaknya lagi dengan tangan mengucek kedua matanya. Karyo tidak sadar jika dirinya telah meninggalkan kedua temannya dan telah tertinggal jauh. "Rejo, Mut!" Karyo berusaha memanggil kedua temannya. Perasaannya sudah tidak karuan karena suasana malam yang semakin gelap. Rintik hujan membasahi bumi yang gelap dan mencekam. Karyo yang berada dalam keadaan mabuk sehingga berjalan sempoyongan dan menginjak jalur pada sebuah hutan. Rejo menghentikan langkahnya. Karena mendengar sayu, dia mendengar suara tangisan seseorang wanita.
Seperti ada suara orang menangis. Gumam Karyo dengan mata terus menyapu seluruh penjuru jalan. Hening, hanya suara angin yang berembus ditemani rintik hujan sebagai penghilang kesunyian. Bahkan hewan malam pun seakan enggan melantunkan suaranya. Ah, sial, senter gua ketinggalan. Brak. Karyo terjatuh karena kakinya yang tersangkut akar pohon. Ia mencoba bangun dengan tangan, berusaha meraba kakinya yang terkilir. Apaan nih? Ucap Karyo saat tangannya meraba sebuah benda seperti tangan tengah mencekal kakinya yang terkilir. Ia terus meraba hingga tangannya menyapa sebuah benda yang berbulu. Ini semacam kepala. Karyo tersentak saat menyadari telah menyentuh sebuah kepala dengan rambut yang panjang. Ia merangkak menjauhkan dirinya dari benda tersebut, namun kembali dihentikan oleh sesuatu yang berada di hadapannya. Mau kemana, Bang? Ucap sosok di hadapannya. Karyo merasa tidak asing dengan suara wanita di hadapannya. Ia berusaha mengingat suara siapa yang tengah menyapanya. Semilir angin berembus makin kencang. Bau daging panggang dan bau anyir darah menyeruak di rongga penciuman Karyo. Siapa? Karyo bertanya dengan gugup. Ia merasa tidak mungkin akan ada perempuan tengah malam begini dalam keadaan hujan yang akan turun. Aku yang akan bermain denganmu. Sebuah petir menyambar begitu kencang membuat sosok di hadapannya terlihat oleh Karyo. Dengan remang, Karyo berusaha melihat dengan lebih jelas. Tamparan sinar dari kilatan-kilatan guntur memberi sinar yang dapat memperlihatkan sosok perempuan di hadapan Karyo. Tidak mungkin. Karyo kembali mengucap kedua matanya. Ia merasa tengah salah melihat seseorang. Naima. Namun meski berkali-kali mengucap kedua mata, ia tidak salah melihat dan tetap sama. Sosok yang dia lihat adalah gadis yang ia bakar 5 tahun silam. Naima mendongakkan wajahnya di hadapan Karyo. Seperti sesuatu yang dipompa lebih keras, jantungnya seakan loncat dari tempatnya. Bola matanya membelalak, dengan mulut menganga. Ya, Naima tengah berada di hadapannya dalam jarak hanya sejengkal saja. Membuat Karyo tidak dapat berbuat apa-apa, seakan terkunci kakinya tidak dapat bergerak. Peluh yang mulai bercucuran dan tubuhnya bergemetar. Kau ingat denganku? Lirik Naima dengan suara parau dan berat. Wajahnya yang pucat pasi terpampang jelas saat tersirat oleh kilatan-kilatan sinar guntur. Kau sudah mati. Suara tawa sangat terdengar nyaring, membuat bulu-bulu di tengkuk Karyo berdiri. Karyo mengerang saat sebuah tangan mencekik lehernya. Kau akan mati. Brak. Naima melempar Karyo pada sebuah pohon, sehingga ia terpental dan memekik kesakitan. Jangan bunuh aku, lirik Karyo dengan bibir yang mengeluarkan darah. Karyo berusaha bangkit. Dengan sisa kekuatan yang masih ada, ia berusaha mencari jalan untuk pergi dari sana. Namun sayang, Naima sudah membuatnya tersesat dan memasuki sebuah hutan yang dipenuhi oleh pepohonan besar. Pohon jati dan pohon cemara yang tinggi menjulang semakin membuat malam semakin gelap dan mencekam. Suara gemercik hujan menimpa dedaunan menjadi sebuah nyanyian sebagai penghilang kesunyian. Kau lupa jika aku akan kembali datang. Kembali Naima menatap nyalang pria di hadapannya. Karyo semakin ketakutan. Ditambah dirinya yang tidak dapat berbuat apa-apa karena kerasnya Naima melempar dirinya. Karyo mengingat kembali pada saat di mana ia membakar gadis yang berdiri tidak jauh darinya. Biadab kalian semua. Kalian akan mendapatkan balasan dari setiap rasa sakit yang aku rasakan. Ingat baik-baik Pramuja, aku akan kembali dan membalaskan dendamku. Karyo menggeleng pelan. Bulir bening terjatuh dari pelupuk dan membasahi kedua pipinya. Tolong, ampuni aku, Nai. Karyo bersimpuh dengan menahan rasa sakit di dadanya. Naima kembali mencekal leher Karyo. Ia menatapnya penuh kebencian dan juga dendam. Semudah itu kau mengucapkan kata ampun, Naima menggelengkan kepala. Sungguh manusia tidak berhati. Ia sesuka hati meminta ampun setelah apa yang dia lakukan tanpa rasa iba padanya. Aku akan mengampunimu. Tapi Naima menjeda ucapannya. Ia menyunggingkan senyum yang tidak dapat diartikan oleh Karyo. Tapi apa, Nai? Kau harus menerima kematian sebagai pengampunan atas perbuatanmu. Karyo dilemparkan hingga ketinggian 3 meter. Ia terjatuh dengan rasa sakit yang amat di tubuhnya. Karyo terbatuk dengan darah yang terus mengalir dari sudut bibirnya.
Rasa sakit ini belum seberapa yo dibanding dengan api yang melahap tubuhku. Ampun, tolong maafkan aku, Nai. Brengsek. Pak. Naima kembali membanting Karyo sehingga kepalanya terbentur pohon. Darah mengucur deras dari lukanya yang menganga. Naima terlihat puas karena musuhnya akan kembali ia musnahkan. Naima mengambil sebuah dahan pohon yang sedikit besar, dibuatnya sehingga ujung dahan tersebut seakan runcing. Karyo merasakan sakit di tubuhnya dan kepalanya, ditambah melihat Naima yang membawa sebuah kayu yang ujungnya runcing. Ia dibuat gemetar, peluh terus mengucur membasahi seluruh tubuhnya. Set. Naima berjalan dengan menggusur bambu tersebut. Ia melangkah gontai dengan senyuman di bibirnya yang sumbing. Kau tahu bagaimana rasanya api menyentuh tubuhmu? Karyo menggeleng getir, rasa takut merasukinya. Angin berembus semakin kencang, suara hewan malam seakan ikut bernyanyi dan bersenandung melihat Karyo yang ketakutan. Kilatan petir masih memancarkan sinarnya. Karyo menatap lekat sosok di hadapannya. Wajah yang hancur dengan luka bakar, kulit yang melepuh dan darah yang menetes dari lidah yang menjulur panjang, bibir yang sumbing hingga ke telinga, membuat kesan menyeramkan bagi siapa saja yang melihatnya. Jangan bunuh aku, Nai. Karyo menggeleng, mengibah, meminta kemaafan dan pengampunan dari wanita yang ia bakar dulu. Tidak semudah itu, Karyo. Sebuah benda menghunus di perut Karyo. Karyo melihat dengan pelan jika sebuah kayu telah menusuk perutnya. Darah mengalir dari luka tusukan dan mulutnya. Karyo menatap Naima dengan tatapan sendu. Sebelum api melahap tubuhmu, lebih baik kita bermain dulu, Karyo. Dengan getir Karyo menatap sendu Naima. Penyesalan dan rasa bersalah menyeludup di relung hatinya. Di lain sisi Sumarni tengah menunggu kepulangan sang suami. Dilihatnya jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Bang Karyo kemana? Sudah malam begini belum pulang. Tidak biasanya. Sumarni merasa heran karena bukan kebiasaan Karyo yang sudah pulang terlambat. Perasaan Sumarni tidak enak, hatinya gelisah. Ia merasa terjadi sesuatu pada suaminya. Semilir angin berhembus, membawa sebuah aroma bau bunga melati. Sumarni mencari-cari asal bau tersebut. Siapa yang membawa bunga melati malam-malam begini? Angin kembali berhembus, menaburkan bau anyir dan bau busuk, ditambah dengan aroma bau daging panggang yang berbaur menjadi satu. Siapa yang memanggang daging malam-malam? Kembali Sumarni bertanya-tanya dengan tangan menutupi hidung. Sayu Sumarni mendengar suara seseorang menangis. Ia berjalan menuju pintu utama. Dengan perasaan tidak menentu, ia mencoba membuka handle pintu. Suara derit pintu terdengar nyaring. Dengan perlahan Sumarni membuka pintu dan melihat siapa yang tengah menangis di halaman rumahnya. Namun jantungnya seakan loncat dari tempatnya. Dengan bola mata membelalak melihat sosok di hadapannya. Mulut yang seakan terkunci sehingga Sumarni tidak dapat berteriak. Tulang belulangnya seakan lunglai dan lemas. Naima, ucap Sumarni dengan terbata. Tubuhnya gemetar dengan peluh yang mulai bercucuran. Kau ingat denganku, Bude? Sumarni seakan terjatuh karena kaki yang tidak dapat menahan bobot tubuhnya. Sumarni menggeleng dengan berkata, ini tidak mungkin, kau sudah... Sumarni tidak dapat meneruskan ucapannya. Sumarni tahu betul wanita yang tengah berdiri dengan kaki mengambang di hadapannya, wanita yang sudah dibakar oleh suami dan warga lainnya. Kau menunggu suamimu, Naima berucap lirih dan parau, membuat Sumarni perlahan bangkit dan menatap lekat manik Naima yang pucat. Jangan kamu. Sumarni bertambah risau saat Naima menyatakan perihal suaminya yang belum pulang. Dia akan mati. Dek. Sumarni terhenyak dari tidurnya. Ia menyeka peluhnya yang membasahi seluruh wajahnya. Mimpi, katanya dengan tangan mengambil sebuah gelas di atas nakas. Ia kembali bangkit dan melihat jam dinding. Sudah pukul 2 dini hari. Namun Karyo masih belum datang. Sumarni semakin beralibi tentang keadaan suaminya. Ditambah dengan mimpinya seakan nyata. Semerbak bau bunga melati masih tercium. Sumarni semakin gelisah serta takut merasukinya. Ia kembali ke dalam kamarnya, menutup tubuhnya dengan selimut dan berusaha memejamkan matanya kembali. Karyo tengah merasakan sakit di perutnya akibat tusukan benda tajam yang dibuat Naima. Sret. Naima kembali mencabut kembali kayu yang menancap di perut Karyo. Namun kembali berkali-kali menusukkannya ke perut Karyo.
Ah! Karyo kembali mengerang karena bertubi-tubi Naima menghunuskan kayu runcing tersebut. Bagaimana? Sakit? Naima menembuskan tangannya ke dalam perut Karyo. Karyo menegang, tubuhnya bergetar hebat. Naima mengoyak perut Karyo sehingga terlihat sebuah sobekan di perutnya. Ini tidak seberapa. Kau harus merasakan bagaimana rasanya api menyentuh tubuhmu. Naima tidak membiarkan Karyo mati begitu saja. Ia dengan cepat menyeret Karyo, membawanya pada sebuah tumpukan kayu yang sudah disiapkan oleh Yanto. Kau hebat, Nai. Lirik Yanto dengan sorot mata yang tajam. Yanto melihat Karyo yang sudah tidak berdaya, senyum tersirat dari wajah rentanya. Kau tahu bagaimana penderitaan putriku? Yanto berucap dengan tangan mengunukkan kayu di sekeliling Karyo. Karyo terperangah melihat Yanto tengah berdiri dengan menumpukan kayu di sekelilingnya. Kau akan merasakan panasnya api yang melahap tubuhmu. Yanto mencengkeram leher Karyo. Karyo menggeleng lemas, bulir bening menetes di sudut matanya. Netranya teramat pilu, merasakan sakit yang teramat Karyo rasakan. Karyo menatap iba pada kedua sosok di hadapannya, berharap mendapat belas kasihan dari Yanto. Tidak ada ampun bagi manusia terkutuk sepertimu, ucap Yanto seraya menyalakan api pada korek di lengannya. Setelah minyak yang berbahan bakar itu disiramkan, Yanto melemparkan api pada gundukan kayu tersebut. Ah, panas, panas. Rintihan Karyo ibaratkan sebuah senandung untuk Yanto dan Naima. Yanto tertawa getir, pilu, dan senang bercampur menjadi satu. Karyo meregang nyawa dalam api yang membakar tubuhnya, membuat Yanto semakin senang karena musuhnya kembali berkurang. Pergilah, Nai, biarkan dia mati dalam api kemalangannya. Kita akan habisi semua manusia biadab yang sudah memisahkan kita, ujarnya dengan parau. Yanto kembali mengingat di mana dirinya kehilangan sang putri, kehilangan seorang istri yang senantiasa tersenyum dan selalu ceria. Sejak itu hatinya tertutupi oleh rasa kebencian dan dendam yang membara. Api kemarahan yang menyala-nyala untuk membalaskan rasa sakit atas kehilangan putri semata wayangnya, juga hilangnya senyum sang istri. Perlahan Yanto melangkah menjauhi api yang masih berkobar. Ia berharap semua yang andil dalam pembakaran dan penyiksaan Naima akan mati di tangannya. Sesampainya di rumah, Yanto melangkahkan kakinya dengan perlahan. Ia tidak mau mengganggu sang istri yang tengah terlelap. Bapak akan menghabisi mereka semua. Bapak akan membalaskan semua manusia-manusia tidak berhati itu, Bu, ucapnya seraya mencium kening sang istri. Pagi telah tiba, mentari telah memancarkan sinarnya. Seperti biasa, Yanto akan pergi ke ladang dan Mayang akan membantunya. Tok, kamu tahu nggak si Karyo menghilang? Tanya Awan yang melintas di depan rumah Yanto. Yanto yang hendak berangkat menghentikan langkahnya. Menghilang? Aku baru dengar, Wan. Dusta Yanto dengan berpura-pura tidak mengetahui hilangnya Karyo. Tapi katanya si Sumarni didatangi anakmu, Naima. Wajah Yanto terkejut mendengar Awan mengatakan anaknya mendatangi Sumarni. Iya, katanya semalam Sumarni bermimpi didatangi Naima. Namun anehnya, mimpi itu seakan nyata karena ada sebuah pertanda akan mimpinya, ujar Awan dengan serius. Mungkin itu mimpi sebuah peringatan bagi mereka yang sudah membunuh putriku. Yanto berucap dengan pandangan tajam. Awan mengerti jika Yanto tidak akan merasa khawatir mendengar kabar hilangnya para pembunuh Naima. Awan terdiam, tidak lagi mengatakan satu patah kata pun. Ia tidak mau semakin menyinggung perasaan tetangganya. Ya sudah, Wan, aku pergi dulu, pamit Yanto dengan melangkahkan kakinya, diikuti dengan Mayang yang baru saja keluar dari rumah. Mayang menatap sengit pada Awan. Ia tidak suka jika ada seorang pun yang akan membantu para bajingan itu untuk bebas dari dendam putrinya. Mereka akan mati dalam api dendam putriku, lirik Mayang sesaat melewati Awan. Awan tersentak mendengar ucapan Mayang. Apa jangan-jangan? Awan pun kembali beranjak dan meninggalkan halaman rumah Yanto dengan perasaan risaunya. Mayang mengikuti langkah sang suami dengan hati penuh pertanyaan. Pak, Mayang menghentikan langkah suaminya sesaat. Yanto berbalik menatap Mayang, tersirat sebuah kesedihan dan rasa cemas di manik Mayang. Tidak perlu ibu tanyakan, semua itu benar, Yanto berucap tanpa Mayang bertanya apapun. Ia mengerti akan apa yang akan dipertanyakan oleh Mayang. Mayang terdiam, maniknya menatap sendu sang suami.
Perlahan kelopaknya memanas dan pandangannya buram. Sungai yang menganak di sana luruh. Mayang tersentuh setelah mengetahui jika para pembunuh putrinya telah mati satu persatu. Jadi yang mereka katakan tentang... Iya, anak kita yang membunuhnya. Mayang tidak dapat meneruskan kata-katanya. Ia seakan tidak percaya akan semua kenyataan. Mayang mengerti dengan semua yang terjadi setelah dirinya melihat bayangan sang putri yang tengah menatapnya. Ya, Mayang pernah bertatap muka dengan sosok Naima sesaat dirinya akan mengikuti sang suami. Pada saat itu Mayang merasa ada sesuatu yang tengah disembunyikan Yanto, sehingga berpikir untuk mengikutinya. Namun langkahnya terhenti ketika bersitatap dengan Naima. Setelah akhirnya Yanto menjelaskan pada Mayang, mereka melanjutkan perjalanan menuju ladang. Sejak Yanto tidak lagi bekerja di perkebunan milik Pramuja, ia dan Mayang merawat ladangnya yang hanya beberapa petak. Matahari semakin terik, namun sedikit pun tidak dapat menjatuhkan sebuah semangat kedua orang yang tengah sibuk dengan cangkul di tangannya. Hingga siang berlalu dan matahari sudah hampir terbenam di ufuk barat, menandakan malam akan tiba. Mayang tengah kembali berkutat dengan pekerjaannya, menyiapkan makanan untuk sang suami. Pergerakan tangan Mayang terhenti tatkala mendengar suara tangisan. Ia mencari-cari dan menyapu ruangan yang hanya 4 kali 4 meter persegi. Tangisan semakin menyayat dan semakin terdengar di telinganya, membuat Mayang semakin menajamkan pendengarannya. Seperti suara seseorang menangis, gumamnya lalu beranjak menuju pintu belakang. Perlahan Mayang melangkahkan kakinya, mengintip dari sebuah lubang untuk melihat suasana di luar. Mata Mayang membulat sempurna kala dirinya bersitatap dengan sosok wanita. "Siapa di luar sana?" teriak Mayang berusaha menetralkan degup jantungnya. Lagi terdengar suara tangisan, membuat Mayang semakin penasaran. Perlahan Mayang memegang daun pintu dan berusaha memutarnya. Derit pintu terdengar. Mayang menyembulkan kepala dari sebagian pintu terbuka, namun jantungnya seakan berhenti berdetak dan matanya terbelalak. Mayang tidak dapat bergerak dengan tubuh gemetar. Naima, lirik Mayang dengan bibir gemetar. Bau busuk dan bau amis menguar disertai bau daging panggang yang dibakar. Kini rongga hidung yang terasa pengap karena penciumannya yang amat pahit oleh bau tidak sedap di hadapan matanya. Tidak mungkin. Mayang menggeleng keras ketika menatap sosok di hadapannya yang berubah menjadi sosok mengerikan. Wajah yang hancur dengan luka bakar di sekujur tubuh yang dipenuhi ribuan binatang yang menggeliat di setiap inci tubuhnya. Brak! Tubuh Mayang ambruk dan membuat suara yang amat keras. Sebuah benda jatuh karena tidak dapat menahan beban yang menimpanya. Suara derap langkah kaki terdengar mendekat. "Bu!" Yanto tiba dengan raut wajah yang penuh kekhawatiran. Matanya celingak-celinguk menatap sekeliling. "Bu, kenapa?" tanya Yanto sambil menepuk pipi sang istri. Naima, Pak." "Naima," ulang Yanto. Melihat jari telunjuk Mayang, ia pun mengikuti arah telunjuk Mayang. Lalu, "Naima." Yanto terperajat ketika melihat sosok di hadapannya tengah meliuk-liuk kepalanya. "Pergi nak, buat mereka menyesal telah menyakitimu," ujar Yanto dengan mulut berkomat-kamit. "Bu," lirihnya, membuat Mayang seketika tersentak. Ia tidak percaya bahwa anak yang telah tiada kini berada di hadapannya. "Nai sayang ibu." Naima kembali merubah wajahnya, menatap Mayang dengan sendu. Bibirnya yang pucat sepucat salju menunaikan rasa sakit di hatinya. "Maafkan ibu sama bapak, Nai. Maafkan kami." Mayang perlahan mendekati Naima. Digenggamnya kedua tangan Naima, dielus pipi pucatnya yang dingin, membuat hati Mayang kembali teriris. "Jangan bersedih, Bu. Nai janji akan membunuh mereka semua." Naima menggeleng lemah. Cintanya pada kedua orang tua masih melekat di hatinya. Mayang pun terenyuh. Semakin dibuat terluka melihat anaknya yang berubah menjadi sosok yang berbeda alam dengannya. Mayang memeluknya dengan erat, meski hawa dingin menyeludup seluruh tubuhnya. "Selamat tinggal, Bu." Perlahan tubuh Naima memudar, berubah menjadi kepulan asap hitam. "Naima, jangan pergi." Mayang kembali luruh di saat dirinya sadar jika sang anak bukan lagi manusia sepertinya. Yanto memeluknya erat, berusaha menenangkan sang istri. Ia berusaha membawanya ke dalam karena cuaca semakin gelap dan hujan akan turun.
beralih ke sudut pandang Pramuja. Sial. Aku berdecak memukul setir mobil, rasa marah memenuhi rongga dadaku. Aku Pramuja Praswara, seorang pria terkaya di desa Kencanawangi. Semua warga tunduk dan takut padaku. Karena aku seorang juragan yang beruang, sehingga mereka dapat aku kendalikan. Namun kali ini perasaanku tengah dibuat gundah. Karena sejak kematian seorang gadis yang mati dibakar sangat menghantui malam-malamku. Seperti hari ini, aku meminta ketiga anak buahku untuk membawa seorang wanita serta suaminya menghadapku. Namun bukan aku yang bermain, malah mereka yang mempermainkan aku. Mayang, dia seakan menjelma sebagai putrinya yang buruk rupa. Ia datang dengan amarah di matanya. Beraninya dia menyentuhku. Pak, kepalan tangan aku tinjukan pada pintu mobil. Sakitnya tidak seberapa dibanding hinaan yang telah diberikan oleh Mayang. Kenapa? Kenapa kau tidak pernah membuka hatimu untukku, Mayang? Kuremas dada setiap kali mengingat penghinaan darinya. Ya, Mayang adalah wanita yang sejak gadis aku sukai, namun dia menolakku berkali-kali hanya karena sebuah perasaan. Apa sesulit itu ia mencintaiku? Aku bisa saja berbuat kejam seperti apa yang kulakukan pada semua orang. Namun aku tidak bisa menyakitinya, meski sebenarnya aku telah melukai hatinya dengan membunuh anak gadisnya. Mungkin dia merasa terluka, bahkan hatinya hancur karena kepergian Naima, gadis yang terlahir sebagai gadis buruk rupa. Namun rasa sakitnya tidaklah sebanding dengan penolakan yang bertubi-tubi ia berikan terhadapku. Maaf mas, aku tidak mencintaimu. Kita jauh berbeda dan aku sudah memilih teman hidupku sendiri. Tolak Mayang kala itu. Apakah aku harus terlahir dari orang miskin agar kau mau menerima dan mau mencintaiku, Mayang? Mas, cinta itu tidak bisa dipaksa. Menikahlah dengan pilihan orang tuamu. Aku yakin pilihan mereka tepat untukmu. Biarkan aku bahagia dengan pilihanku. Apakah sehina itu aku di matamu, Mayang? Kupacu mobil dengan kecepatan tinggi. Emosi masih memanas di dalam hatiku. Mengingat masa di mana aku mencintai Mayang, itu sangatlah menyakitkan. Meski orang tuaku menjodohkanku dengan Yuningsi, seorang gadis cantik dari keluarga terpandang, namun tidak sedikit pun mampu merobohkan hatiku yang sudah beku. Selama 35 tahun menikah, aku dikaruniai seorang putri, Arsita, gadis cantik yang menjadi darah dagingku dari seorang wanita yang tidak aku cintai. Dialah yang selalu menjadi alasanku untuk membalaskan rasa sakit hatiku pada Mayang, hingga aku mampu menghasut warga agar membakarnya. Kuinjak pedal rem dengan sangat kuat tatkala melihat bayangan yang melintas menghadang jalan. Mobil berhenti, kulihat di luar sana tidak ada siapapun. Kubuka pintu mobil, kulirik semua jalanan depan dan belakang, sunyi dan gelap, tidak ada siapapun. Siapa yang melintas barusan? Suara hewan malam saling bersautan. Gelap malam semakin mencekam, ditambah jalan yang kulewati jalanan sepi yang sisi kanan dan kiri dipenuhi pohon jati yang tinggi dan rindang. Sayu aku dengar suara seorang perempuan menangis. Kembali aku lihat sekeliling. Ada bayangan yang tengah terduduk di samping jalan. Kulihat suasana sepi dan gelap. Mungkin ada seseorang di dalam hutan. Siapa di situ? Perlahan aku ayunkan kaki, hendak mendekatinya. Namun langkahku terhenti seketika. Mataku seakan membulat sempurna dan jantungku seakan terpompa lebih cepat. Kulihat sesuatu yang amat aku kenal. Rambutnya yang tergerai panjang dengan baju yang berwarna merah mengkilat membuatku seakan tidak percaya dengan apa yang kulihat. Tanpa aku duga kakiku bergetar. Peluh berlomba membanjiri wajahku. Perlahan kuayunkan kaki yang gemetar untuk kembali ke mobilku. Suara tangisan semakin menyayat, seakan mengiring langkahku yang gontai. Tidak, ini tidak mungkin. Kuraup wajah dengan kasar, menyeka tetesan keringat yang terus membanjiri wajahku. Tanganku bergetar hebat, bertambah kepala yang ikut berdenyut. Bek! Sial! Kupukul keras dir mobil karena berkali-kali kuhidupkan tetap tidak bisa. Pergerakanku terhenti ketika sosok wanita tengah berjalan sempoyongan ke arah mobilku. Kutatap lekat wajahnya agar aku tidak dapat salah melihat. Mataku terbelalak melihat pemandangan di depan sana. Terlihat wajah yang hancur dengan kulit yang mengelupas. Bibirnya yang sobek hingga telinga membuatku bergidik ngeri melihatnya. Ayolah! Ku coba menghidupkan kembali mesin mobilku, meski berkali-kali ia menolak.
Akhirnya, kupacu kendaraanku dengan kecepatan tinggi, meninggalkan sosok mengerikan di sana. Tidak, aku tidak salah lihat. Dia... Aku terus merutuk sendiri, percaya tidak percaya dengan apa yang kulihat, namun kenyataannya itu nyata adanya. Naimah. Liriku berkali-kali usap wajahku, mencoba menetralkan degup jantung yang masih tidak beraturan. Jalanan terasa amat sulit aku jangkau. Entah karena perasaanku yang sedang risau atau memang ada penyebab lain, aku tidak tahu. Namun ini sungguh di luar akal pikiranku. Jalanan yang biasa aku tempuh hanya 30 menit, kini sudah hampir 1 jam aku masih berkeliling di jalanan yang sunyi dan gelap. Kunetralkan kembali pikiranku, mencoba menenangkan kembali hati yang gundah. Kulajukan mobil dengan santai, membuang pikiran burukku sejenak. Akhirnya, aku sampai di depan rumahku. Meski harus melewati liku yang baru kali ini kualami. Ku ketuk pintu memanggil seseorang yang berada di dalam rumah. "Tuan," sapa Tina, pekerja di rumahku. Dia menundukkan kepala tiap kali berhadapan denganku. Itulah mereka yang menjadi bawahanku. "Di mana Arsita?" "Di kamar, Tuan." Kuanggukan kepala, lalu melangkah pergi menemui putriku. "Sayang, ini ayah," kupanggil dengan lirih sambil kubuka knop pintu. Terlihat Arsita yang tengah duduk di sisi ranjang dengan rambut terurai. "Ayah?" "Iya sayang, mengapa wajahmu ditekuk?" Kutatap wajah putriku yang terlihat pucat. "Ayah, apa ibu tidak ingin sembuh?" Kuelus pucuk kepalanya dengan lembut. "Kenapa? Apa ada sesuatu?" "Ayah, apa aku tidak boleh memiliki ibu seperti dulu? Kenapa ayah? Apa ibu tidak berarti bagimu?" "Bukankah ibu amat menyayangimu?" Arsita menatap lekat manikku. Kulihat kehancuran dan kekecewaan di dalamnya. "Ada apa? Katakanlah." Arsita menunduk dengan tangis yang masih terisak di bibirnya. "Katakan sayang." Tangis Arsita semakin pecah. Kudekap putriku dalam pelukan. "Apa yang ibu rasakan seperti yang aku rasakan, ayah?" Arsita mendongak, kembali menatapku. Sebuah pertanyaan terlontar dari bibirnya yang indah. "Maksudmu?" "Aku menikah dengan seorang pria yang tidak bisa menerimaku. Apa yang ibu rasakan harus aku rasakan juga." Arsita memalingkan wajahnya, menatap sebuah bingkai foto pernikahannya. Kuhela nafas dan membuangnya kasar. Apa aku terlalu kejam membiarkan putriku menderita karena Ningsi yang tidak kunjung sembuh? "Tolong ayah, berikan kesempatan untuk ibu, biarkan dia sembuh." Ibu Arsita dengan tatapan memohon. Ia menangkupkan kedua tangan di dada. "Sayang," ku genggam tangannya. Aku tidak bisa melihat putriku menangis, apalagi memohon seperti ini padaku. "Baiklah, ayah akan membawa ibumu berobat." Ujarku yang langsung mendapat senyuman dari putri semata wayangku. Ku kecup pucuk kepalanya, lalu melenggang pergi meninggalkannya. Aku mencoba menenangkan kembali kepala yang berdenyut. Matahari sudah memancarkan sinarnya. Suasana desa amat indah karena masih asri dengan tumbuhan dan pohon-pohonnya. "Ayah," kulihat Arsita tengah mendorong kursi roda yang tengah diduduki oleh Ningsi. "Sudah siap." Kusematkan senyuman pada putriku. Meski hati ini masih enggan melihat Ningsi, wanita yang telah menemaniku 35 tahun ini. "Tina, bawakan kopernya." "Baik Tuhan." Kami pun segera meninggalkan rumah menuju rumah sakit di kota dengan menggunakan kendaraan roda 4ku agar bisa membawa Ningsi dengan segera. Perjalanan jauh membuat kami sedikit mengantuk. Aku pun terlelap sejenak karena semalaman aku tidak dapat tidur. "Awas!" Aku terlonjak kaget mendengar suara Arsita yang berteriak. "Ada apa?" tanyaku sambil mengucek kedua mataku. "Tadi seperti ada wanita yang tengah menyeberang," ujar Pian sopir pribadiku. Seketika rasa kantukku menghilang, dada masih berdegup tidak beraturan karena keterkejutanku. "Tidak ada apa-apa, jangan ngada-ngada, jalan kembali." Entah ada apa perasaanku mendadak tidak enak. Semoga saja tidak terjadi sesuatu selama perjalanan. Kupandangi sekeliling. Perjalanan kami menempuh jalanan yang sisi kanan dan kiri masih rimbun dengan pepohonan. Dahiku mengernyit tatkala pandanganku menangkap sosok wanita tengah berdiri di bawah pohon besar. Samar kulihat wajahnya yang tertutup sebuah kain putih. Kuusap kedua mataku dan mencoba menatapnya kembali. "Naimah?" "Kenapa ya?" Arsita menatapku. Entah ia mendengar atau tidak, aku tidak tahu. "Tidak." Kulihat kembali sosok yang tadi berada di bawah pohon, namun tidak ada. Entah karena aku yang sudah terlanjur jauh atau memang aku salah melihat.
Kulihat Arsita kembali memeluk Ningsih. Kupandangi wajah Ningsih yang memang pucat, tubuhnya kurus kering karena memang asupan makanan yang berkurang. Dia cantik, baik, dan selalu patuh akan perintahku. Namun hatiku sama sekali tidak bisa menolak. Rasaku pada Mayang masih amatlah besar. Sekilas aku lihat senyum Ningsih. Selama ini aku tidak pernah memperhatikan wajahnya meski kami satu atap, karena aku tidak pernah berharap dia akan menjadi teman hidupku selama ini. Namun kali ini hatiku berdesir, merasakan aliran yang berbeda kala pandanganku bersitatap dengannya. Kubuang pandangan ke segala arah, entah perasaan apa yang ada di dadaku. Baru kali ini aku melihatnya dengan seksama dan pandangan kami bertemu. Kutarik nafas dalam-dalam, membuangnya dengan kasar. Kurap wajah, mencoba merasakan perasaan yang tengah berdesir. 2 jam kami di perjalanan, akhirnya mobil sampai pada tujuan. Aku mencoba membantu Sita memapan Ningsih. "Suster, tolong bawakan berangkar," Tita Arsita yang berteriak ketika melihat perawat yang hendak lewat. "Baik, tunggu sebentar." Tidak lama perawat datang membawa berangkar, membantu kami menaikkan Ningsih. Setelah itu mereka membawa Ningsih ke ruang IGD bersama Arsita yang terus menyemangati sang ibu. Aku berdiri melihat putriku begitu khawatir pada Ningsih. Selama ini aku tidak pernah melihatnya seperti ini. Apa memang dia selalu menyembunyikan kesedihannya? Kuayunkan kaki mengikuti mereka, namun langkahku kembali terhenti ketika sudut mataku melihat sosok yang tidak asing. Lekat aku pandangi agar lebih jelas siapa yang tengah berdiri di pojok samping dengan pakaian serba merah dan kain merah penutup wajahnya. Kembali kulangkahkan kaki, mencoba mendekatinya. Kutepuk pundaknya, menunggu dirinya berbalik melihatku. "Kau?" Mataku membulat sempurna, mulutku menganga melihat perempuan berkain merah di kepalanya. Jantungku seakan dipompa lebih cepat dengan aliran darah yang semakin berdesir hebat. "Tidak mungkin, kau sudah mati." Kutangkup wajahku dengan kedua tangan. Rasanya hidupku seakan lebur, hari-hariku kian memburuk. Yang kulihat selalu bayangan wanita yang sudah kubakar hidup-hidup. "Ayah!" Aku tersentak kala sebuah tangan kembali menyentuh pundakku. "Arsita." Aku kembali menyapu keadaan. Tidak ada siapa-siapa, bahkan sosok wanita itu pun tidak ada. "Ada apa, Ayah? Kenapa di sini?" Arsita seperti tengah mencari sesuatu. Pandangannya menyapu ke sana kemari. Apakah ia melihat yang kulihat? Atau tidak apa-apa, ucapku, lalu menarik Arsita menjauh dari sana. Kulihat Arsita seperti memiliki pertanyaan, namun aku terus menarik lengannya hingga kami sampai di koridor rumah sakit. "Ayah!" Langkahku terhenti. Arsita menahan pergelangan tanganku. "Apa ada sesuatu? Apa ada yang sedang Ayah pikirkan?" Arsita seperti tengah memberikan kecurigaan padaku. Aku diam, kembali meraup wajah dengan kasar. "Ayahnya lelah," jawabku singkat, lalu melangkah menuju sebuah kursi tunggu di mana Ningsih tengah berada di dalam ruang UGD. Kupejamkan mata, membuang sedikit rasa penat di otakku. Angin berembus sepoi-sepoi, memberikan suasana damai di hatiku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.